Pemirsa, saya berada di salah satu perpustakaan universitas di Kota Medan, di mana perpustakaan ini menggunakan sistem digital yang pertama di Indonesia. Tentunya ini erat kaitannya dengan pejabat struktural yang ada di lingkungan universitas ini. Kira-kira siapa tokoh yang akan saya ajak bincang-bincang kali ini? Inilah Talkshow TV One Sumatera Utara. Lahir di Kabupaten Tapanuli Utara pada 3 Februari 54 tahun yang lalu, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat fenomenal di dunia pendidikan. Beliau juga pernah menjabat sejumlah jabatan inti bahkan sampai sekarang. Pada tahun 2007 sampai 2011, narasumber saya ini menjabat sebagai rektor salah satu universitas di Kota Medan. Selain itu, pada tahun 2010, beliau mendapatkan kehormatan untuk menjabat sebagai Kepala Badan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional. Dan sampai sekarang, beliau kembali menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Medan. Pasti pemirsa juga tahu siapa narasumber saya yang satu ini. Inilah dia, Profesor Syawal Gultom. Halo Bapak, apa kabar? Baik Mbak Ana. Baik. Saya sudah lama nggak ketemu Bapak loh. Ya. Terakhir saya ketemu Bapak waktu kasus kebocoran UN 2011 kalau nggak salah. Ya. Nah, benar. Bapak sekarang lagi sibuk apa, Pak? Ya, menata kampus, menata manajemen, menata gedung, menata administrasi, menata laboratorium, menata sistem juga, perpustakaan, sistem juga. Ya. Kalau saya sebutkan satu kata, pendidikan, ya. Apa yang Bapak garis bawahi tentang itu? Yang saya garis bawahi tentang pendidikan itu masa depan bangsa, masa depan anak-anak bangsa ini. Karena tidak bisa negara maju kalau pendidikannya tidak maju. Jadi saya membayangkan, asal disebut pendidikan, yang saya bayangkan itu masa depan generasi satu bangsa. Jadi mewariskan generasi yang lebih baik itu adalah kewajiban kita. Tentu harus lewat pendidikan dalam arti yang sangat luas, dalam arti yang sangat kompleks. Bukan saja sekolah formal, tapi pendidikan itu berlangsung di mana saja mestinya. Di rumah, di masyarakat, di semua tempat itu adalah tempat pendidikan. Itu baru bisa mengantarkan bangsa ini bangsa yang maju. Ya. Iya. Pak, tahun 2013 Bapak pernah melakukan perubahan kurikulum nasional ketika itu, Pak. Nah, ini mencakup perubahan sikap, karakter dari siswa, ya Pak ya? Iya. Nah, kenapa Bapak lakukan perubahan itu, Pak? Ya, sebenarnya sih saya terlibat sebagai tim yang dilibatkan oleh Pak Menteri. Waktu itu Pak Menterinya Pak M. Nuh. Jadi kita bermula dari diskusi-diskusi kita yang sangat intens tentang masa depan negeri ini, tentang situasi pendidikan kita. Akhirnya kita bisa merumuskan, memformulasi bahwa persoalan yang paling krusial dari pendidikan kita itu bukanlah hanya pada pengetahuan dan keterampilan, tapi juga pada sikap, pada karakter, sikap sosial, sikap spiritual, integritas. Itulah yang menjadi masalah yang krusial kita rasakan. Meski pengetahuan dan keterampilan sangat penting, karena tidak mungkin negara ini negara maju kalau anak-anaknya itu tidak punya keterampilan yang handal. Tetapi keterampilan itu amat sangat tidak cukup kalau tidak didukung oleh karakter, sikap yang baik. Oleh sebab itu formulasi kurikulum 2013 itu menurut saya itu sempurna. Sempurnanya begini, disitulah kita pernah merumuskan, mempertimbangkan jalur pendidikan itu dalam aspek harmonisasi vertikal dan horizontal. Dalam aspek yang horizontal, bahwa pendidikan mulai dari pendidikan dasar itu harus secara dini menyeimbangkan antara tiga hal tadi itu, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. SD misalnya memiliki porsi yang berbeda dengan SMP terkait dengan intensitas pendidikan di bidang sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu. Jadi secara horizontal
bahwa proporsi antara ketiganya itu SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi berbeda. Jadi harmonisasi yang sangat baik tentang horizontal. Tapi vertikal bahwa SD, SMP, SMA itu yang meningkat apa itu juga tersambungkan dengan baik. Sering sekali kita lupa aspek linearitas untuk memastikan bahwa level kompetensi seperti apa yang patut diluluskan dari SD untuk bisa memasuki SMP, untuk bisa masuk SMA sampai perguruan tinggi. Jadi aspek yang vertikalnya itu amat sangat dipertimbangkan. Itulah komposisi K13 itu. Perubahan yang ketika itu Bapak lakukan pasti ada pro dan kontranya, Pak. Nah, itu bagaimana penerimaannya di kalangan guru dan murid ketika itu, dan bagaimana perubahannya sampai sekarang, Pak? Iya. Jadi tantangan itu datang dari berbagai kalangan, tanpa kecuali juga guru dan juga siswa, orang tua siswa, bahkan para pakar pendidikan di negeri ini, pengamat pendidikan, orang yang peduli dengan pendidikan dari semua kalangan, LSM, dari semua kalangan mendapat pro kontra tadi itu. Bahkan boleh dikatakan sudah pada level yang sangat kritikal pada waktu itu ya, karena banyak juga orang menggalang untuk menerima dan menolak. Nah, tapi dari situlah kita belajar. Tapi saya memperoleh pelajaran yang sangat baik dari situ. Dalam kesimpulan saya, sesuatu yang sangat baik itu memang tidak mudah untuk diterima oleh secara masif oleh orang. Nah, tetapi kan kita secara terus-menerus meyakinkan para guru-guru kita. Memang waktu itu ya sasarannya yang diundang waktu itu termasuk pemerintah daerah, bupati, wali kota diundang waktu itu, kemudian para kepala dinas. Jadi kita itu mensosialisasi itu lintas kalangan. Ada juga yang menekuni LSM bidang pendidikan. Nah, tetapi memang tidak mudah untuk meyakinkan orang bahwa ini baik. Ambillah salah satu contoh guru misalnya. Tantangan yang paling rumit di guru kita itu kan adalah salah satunya adalah soal penilaian. Ketika pendidikan kita bicara dalam 3 ranah, tapi penilaiannya cuma 1 ranah, itu artinya tidak ada orang yang bisa memastikan apakah tujuan pendidikan kita tercapai pada ranah yang 3 itu tadi. Misalnya sikap, pengetahuan dan keterampilan. Bawana itu kalau mau menilai saya tentang pengetahuan, misalkan pengetahuan matematik atau bahasa Inggris, dalam hitungan menit Bawana bisa memahami saya ini punya pengetahuan atau tidak. Apalagi bahasa Inggris misalnya, dalam hitungan menit. Begitu Bawana mengajak saya bicara, nggak bisa seperti ini. Bawana kasih soal saya matematik, nggak bisa. Tapi kalau keterampilan kan harus diobservasi. Benar, Pak. Tetapi kalau sikap, Bawana perlu berbulan-bulan mengetahui untuk menyimpulkan saya ini orang yang jujur atau tidak, saya ini orang yang peduli atau tidak, saya ini orang yang toleran atau tidak, itu berbulan-bulan lamanya. Benar, Pak. Mengamatinya. Maka tantangan pertama bagi guru kita waktu itu kan soal penilaian yang dipersoalkan. Wah, tidak mudah kita melakukan penilaian seperti itu, Pak. Nah, tetapi asumsi saya itu sederhana sekali. Mengapa guru-guru di tempat lain, di negara lain, ketika tidak menilai sikap malah keberatan dia? Saya harus menilai sikapnya, Pak, karena saya perlu tahu apakah dia ini orang yang jujur dan tanggung jawab atau tidak. Nah, terbalik dengan di Indonesia. Di Indonesia kan malah waktu itu di awal-awal guru-gurunya keberatan. Tapi saya melihat itu pertanda positif kalau guru-gurunya keberatan. Kalau guru-gurunya responnya itu bahkan sampai keberatan, itu pertanda positif bahwa guru-guru sedang akan melaksanakan tugasnya. Tapi kalau guru-gurunya adem ayem tidak merespon apa-apa, saya ragu, saya khawatir bahwa mereka tidak melaksanakan tugas itu. Jadi ketika ada pro kontra itu, bagi saya itu pertanda positif. Baik, Prof. Berbicara mengenai pendidikan, ini sangat kompleks. Tapi nanti ya, Prof, kita akan bahas lebih dalam lagi. Pemirsa, terus saksikan Kabar Sumatera Utara karena masih akan panjang perbincangan saya dengan Profesor Syawal Gultom. Baik, pemirsa, saya masih bersama dengan Profesor Syawal Gultom, Rektor Universitas Negeri Medan. Prof, kompleks, kemudian pro dan kontra ketika itu. Nah, setelah itu kan masalah proses ya, Prof, ya, pembelajaran proses, gitu. betul. Nah, bagaimana kemudian efeknya sekarang setelah perubahan kurikulum itu berjalan? Iya,
Jadi saya mengikuti perkembangannya. Memang tidak ada kurikulum yang sempurna itu. Dia mengalami proses terus perbaikan buku di sana sini. Tapi paling tidak kita sudah mengkonstruksi sebuah kurikulum yang betul-betul proporsional, harmonis secara horizontal dan vertikal. Tentu ini adalah kerja besar. Menilai sikap, menilai keterampilan, mengembangkan kreativitas dengan lintasan yang berbeda-beda, itu bagi guru tidak mudah. Ketika guru membangun keterampilan, kita memperkenalkan bagaimana melatih murid sebagai pengamat yang baik. Ya kan? Ketika kita ingin melatih murid di bidang akhlaknya, kita memperkenalkan bagaimana sebagai murid yang berterima dengan baik. Sebab pilar-pilar akhlak itu ada pada penerimaan, ya kan, receiving, responding, valuing, sampai characterizing. Tapi pilar-pilar orang melatih keterampilan itu kan memastikan bahwa dia bisa observing, ya kan, bisa questioning, bisa mengumpulkan informasi sampai create misalnya. Nah, ini kan harus dipastikan lewat penilaian. Prosesnya harus jelas, tidak mudah kan itu. Karena apa? Kita memperkenalkan authentic assessment. Nah, tapi kita bisa menyimpulkan tanpa pendidikan yang seperti itu, tentu tidak akan lahir generasi-generasi kreatif yang kita harapkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas itu, pasal 3 ayat 1, bahwa hilirnya pendidikan itu adalah soal tanggung jawab. Bagaimana orang kita buat bertanggung jawab kalau tidak punya keterampilan? Karena itu pendidikan kita bicara pada ranah mengeksplorasi potensi. Potensi itulah yang diantarkan menjadi tanggung jawab. Tapi kan harus ada mediumnya. Itulah kurikulum 2013 itu menjadi peduli, menjadi klop. K13 itu menjadi klop dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas itu. Mediumnya apa? Iman, takwa, akhlak mulia, sehat jasmani rohani, pengetahuan, keterampilan, kreativitas. Kan itu mediumnya. Nah, sekarang bagaimana cara memastikan bahwa yang terjadi di sekolah itu adalah proses eksplorasi kapasitas dan proses pengembangan kreativitas, proses peradaban, proses latihan tanggung jawab. Kan tidak mudah memastikan itu. Nah, itulah K13. Lewat K13 itu kita bisa memastikan bahwa yang terjadi di sekolah itu adalah dia menempatkan sekolah sebagai entitas peradaban. Yang dilatih itu adalah apa-apa yang dia butuhkan jauh ke depan. Tapi harus komprehensif, jujur saja tidak cukup. Harus punya keterampilan dan nah, komposisi yang sangat harmonis, by konten, by proses, by penilaian, itulah dia K13 itu. Kalau dulu kan kita bukan berarti tidak ada seperti ini, tapi penilaian kita kan didominasi daripada pengetahuan. Lihatlah rapor anak-anak kita, kan yang didominasi di sana kan pengetahuan. Tidak dideskripsi di sana seperti apa sikap saya sebenarnya, seperti apa toleran saya, seperti apa penerimaan saya terhadap teman-teman saya, tidak dideskripsi. Hanya ditulis matematik 7, bahasa Indonesia 8, sejarah 9. Artinya hanya memenuhi standarisasi aja, Prof. Iya, hanya memenuhi satu komponen saja, pengetahuan. Padahal pendidikan itu bicara di ranah keterampilan dan sikap, karakter, integritas. Mana dia deskripsi integritas saya supaya saya bisa memperbaiki, guru saya bisa memperbaiki. Itu juga informasi yang mahal kepada orang tua saya, supaya orang tua saya. Karena itu bagaimana menyatukan bahwa peran semua orang hadir di pendidikan itu, hadirkan penilaian yang komprehensif juga menggambarkan potensi anak itu. Baru semua orang bisa diajak. Guru bisa diajak, orang tua bisa diajak, masyarakat bisa diajak. Nanti masing-masing bisa juga menempatkan perannya. Tapi kalau informasi yang komprehensif tentang anak ini tidak ada, orang lain juga susah diajak untuk berpartisipasi. Tapi yang terjadi, realitasnya kita lihat saat ini. Oke, mungkin pendidikan di sekolah itu sudah ditingkatkan, begitu. Kurikulumnya sudah ditingkatkan, namun moralitas dari siswanya itu jauh dari harapan, Prof. Nah, pertama, kalau saya ditanya, mengapa begitu susahnya mendidik anak-anak? Orang-orang biologi, mahasiswa biologi akan nanya, karena limbik mendominasi neokorteks, gitu ya. Kalau limbiknya dominan, anak-anak itu susah dibangun. Nah, kenapa anak-anak Indonesia seperti itu? Karena dari kecil mengkonsumsi hal-hal yang kasar, diperlakukan tidak baik. Tapi kan kalau ditanya sebagai orang manajemen, sebagai orang pendidikan misalnya, kenapa susah sekali mengubah integritas? Karena itulah masalah kita tadi. Kalau masalah negeri ini dikonstruksi menjadi simpel kan integrity.
satu kata sebetulnya, integritas. Nah, kenapa begitu susah? Karena kita punya sistem, tapi orang-orang yang kredibel mengawal sistem itu tidak banyak. Pendidikan itu sistem. Nah, mediumnya untuk bertanggung jawab itu salah satu latihan akhlak mulia. Pertanyaannya, berapa banyak sekarang yang mengawal akhlak mulia ini? Ya kan? Itu kepatuhan terhadap aturan, berapa banyak yang mengawal itu? Kalau pendidikan sebagai sistem dan ada orang yang kredibel mengawalnya, mulai dari kepala dinas, kepala sekolah, pengawas, guru, semuanya satu persepsi mengawalnya, bisa jadi. Baik, saya menangkap kata yaitu integritas. Kalau menurut Profesor sendiri, integritas orang-orang yang memangku kepentingan, mengetok peraturan, bagaimana, Prof? Karena kan ini juga erat kaitannya dengan pemerintah. Pasti harusnya pemerintah sangat berperan dalam hal ini. Tapi kalau pemerintah juga tidak memiliki integritas dan kredibilitas yang cukup, ya kan memang yang membangun sistem itu pemerintah dan kita semuanya. Benar. Dan kesadaran masif itu ada lewat sistem. Tidak ada kesadaran yang masif di satu bangsa itu hanya lewat ceramah atau ini, tidak, sistem. Nah sekarang, apakah aturan-aturan kita ini sudah memadai? Sebenarnya di bidang pendidikan aturan-aturannya sudah memadai. Persoalan kita hanya satu, siapa yang punya integritas untuk menegakkan ini? Sistemnya secara the whole school system, dia ada atau tidak? Misalnya, ambillah contoh begini. Bagaimana kita mengangkat kepala sekolah? School is principal. Sekolah adalah kepala sekolah itu. Bagaimana kita merekrut guru? Bagaimana kita mendidik guru? Lalu, ketika sudah terjadi, ada kurikulum, ada guru, ada sekolah, operasional semuanya. Bagaimana melakukan monefnya? Adakah yang memastikan bahwa yang terjadi sekarang di ruang kelas itu adalah eksplorasi kreativitas? Adalah latihan bernalar, latihan bertanggung jawab, latihan merasakan. Adakah sistem yang memastikan bahwa itu yang terjadi? Jangan-jangan kita pun kadang-kadang khawatir juga. Jangan-jangan yang terjadi cuma transfer matematik, transfer fisika, transfer. Bahkan yang namanya PPKN pun kadang-kadang sudah pembelajaran pengetahuan. Pertanyaan yang krusialnya, siapa yang memastikan itu? Itu maksud saya mengawal tadi. Jawabnya sederhana. Kalau semua kita itu memenuhi standar integrity, standar integritas, saya kira akan terpastikan benar yang di sekolah itu adalah latihan tanggung jawab, latihan kreativitas, eksplorasi nalar, membangun semangat anak-anak ini. Karena itu tadi tidak bisa kemajuan negara melebihi kemajuan pendidikannya. baik. Dan tidak ada kemajuan berpikir masyarakat melebihi kemampuan berpikir gurunya. Jadi itu masalah kita itu. Kita mulai dari sekolah. Karena itu Unimed sekarang kan berkampanye membangun negeri dari sekolah. Baik. Kenapa? Ada 53 juta murid di sekolah. Ada 6,9 mahasiswa di Indonesia. 7 juta tambah 53. 60 juta saat ini anak Indonesia amat sangat potensial dibangun. Baik. Andai kata kita membangun negeri ini dari sekolah, dari Baik. kampus. Pertanyaan saya, apa kegelisahan yang Prof alami Ya. secara pribadi melihat dunia pendidikan? Iya. Nanti jawabannya. Ya, nanti jawabannya. Nanti pemirsa, saya masih berbincang Ya, dengan ya. Profesor Syawal Gultom. Ya. Prof menjawab pertanyaan yang tadi, Prof. Iya. Kegelisahan dalam diri yang paling dalam tentang dunia pendidikan. Kegelisahan yang paling dalam dari diri saya adalah kompetensi yang diperoleh anak-anak didik kita itu belum mencapai standar minimal. Ya. Itulah kegelisahan yang mendalam dari saya. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu kan punya standar minimal kompetensi kan. Jadi kegelisahan yang mendalam itu adalah mereka itu sebenarnya tidak mencapai standar minimal itu. Akibatnya dalam arti komprehensif tadi ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, akibatnya mereka bekerja pun di negeri ini tidak bisa menunjukkan integritas yang baik, tidak bisa menghasilkan produktivitas yang baik. Jadi itu kegelisahan. Tapi itu kan bermula dari proses. Benar. Jadi kegelisahan yang mendalam itu adalah kenapa pendidikan kita belum mampu menghasilkan orang-orang sesuai dengan yang diamanatkan oleh standar minimal itu. Gitu. Oke. Gitu. Ya, pemirsa, Prof. Syawal Gultom ini juga di Sumatera Utara sebagai orang yang dipercaya, dimintai pendapat, dimintai saran, khususnya di dunia pendidikan, perubahan-perubahan di bidang pendidikan, baik itu di tingkat pemerintahan, seluruh instansi, juga di kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara. Prof,
sejauh yang sudah Prof lakukan, masalah-masalah yang Prof tampung di tingkat bawah dalam hari ini kabupaten-kabupaten terpencil, dominannya masalah yang dihadapi seperti apa, Prof? Ya, kalau saya ingin menyampaikan, saya memang bersyukur, berterima kasih punya kesempatan seperti yang tadi dipercaya. Sekarang saya menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Kota Medan, dan saya punya kesempatan untuk berinteraksi dengan kabupaten kota. Kita punya MOU sekarang, berinteraksi dengan para kepala dinas dan para bupati. Nah, maka yang saya temukan di sekolah-sekolah itu, di daerah-daerah itu, saya dari kacamata pendidikan melihatnya bahwa ya masih banyak sekolah-sekolah kita itu sebenarnya belum bisa melakukan proses pendidikan yang secara utuh menyajikan tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap. Saya selalu mutarnya di situ gitu. Nah, itulah menurut saya. Tapi itu kan masalah di belakangnya banyak. Kenapa kok kalau saya datang ke sekolah terus perasaan saya kadang-kadang tidak happy karena memang belum terjadi proses yang kita harapkan di sekolah tadi itu. Tapi di belakangnya banyak soal guru, soal manajemen sekolah, partisipasi publik. Jadi kualitas pembelajaran itu amat sangat perlu. Tapi juga soal manajemen sekolah harus ditata juga. Kepemimpinan sekolah juga masih menyedihkan juga. Terus partisipasi publik juga terhadap sekolah itu juga harus dibangkitkan. Nah, jadi itu 3 hal yang amat sangat penting. Di sekolah sendiri kualitasnya belum, manajemennya belum, partisipasi, dukungan juga tidak optimal begitu. PR yang sangat berat ya, tentunya ya, Prof ya. Luar biasa. Prof, dengan dedikasi yang Prof persembahkan untuk dunia pendidikan sampai dengan saat ini yang Prof sudah lakukan begitu, dengan beberapa jabatan inti juga yang pernah Prof emban. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, 2015 atau 2014 saya lupa, Prof, sempat Prof digadang-gadang sebagai calon menteri. Iya, Nostalgia sedikit dong, Prof. Terus terang saya tidak mikir itu sama sekali. Saya waktu jadi kepala badan yang saya pikirkan itu hal-hal yang sekolah, guru, sistem penjaminan mutu, yang seperti itu. Saya baru dengarnya dari Mbak Wana. Nah, kalau cerita sedikit soal hobi Prof nih, yang sukanya membaca ya, Prof ya? Iya, saya senang sekali membaca, senang sekali menghadiri diskusi-diskusi yang futuristik. Itulah yang paling menyenangkan bagi saya begitu. Kalau olahraga suka nggak sih, Prof? Olahraga tidak terlalu suka saya. Saya kalau diajak berdiskusi membahas masa depan bangsa ini, saya amat sangat suka. Karena itu kegelisahan saya tadi itu kan. Tapi itu mulai Prof lakukan sejak duduk di sekolah? Saya rasanya sejak SD. Sejak SD, karena dulu di kampung bacaan nggak ada koran-koran bekas itu. Kalau ibu saya pergi belanja, biasanya dibungkus pakai koran, tidak plastik. Nah, itulah yang kita baca, bungkus-bungkus itu. Jadi saya baca habis semua itu. Di kampung gampang mencari tempat yang nyaman membaca, banyak pohon, ambil itu kita baca di bawah pohon. Itu. Kalau buku-bukunya semua kan sudah selesai kita baca. Jadi nggak ada bacaan yang rutin dapat kecuali bungkus-bungkus itu tadi, itulah. Tapi kalau sekarang kan sudah enak sekali, bacaannya sudah banyak. Nah itu. Terakhir nih, Prof, pesan Prof untuk dunia pendidikan dan untuk pemerintah kita dalam hal pendidikan, boleh disampaikan, Prof, ke pemirsa TV One? Jadi tadi saya ingin menyampaikan kita ingin membangun negeri ini dari sekolah. Jadi pesan yang paling penting di situ itu bahwa masa depan negeri ini terletak pada orang-orang muda itu. Jadi membangun negeri ini identik dengan membangun dari mereka. Bagaimana cara membangun generasi? Hanya lewat pendidikan. Nah, karena itu kalau bicara pendidikan ini memang tidak akan ada habisnya. Kegelisahan tadi sudah saya sampaikan bahwa lulusan-lulusan kita itu tidak banyak yang mencapai standar yang dipersyaratkan. Alangkah baiknya kalau sekarang kita fokus terhadap seluruh jalur jenis jenjang pendidikan ini, bagaimana mengantarkan mereka itu
mencapai kompetensi yang dipersyaratkan sehingga mereka kelak bekerja bisa mengisi negeri ini. Prediksi orang banyak tentang negeri ini adalah negeri ini negeri yang besar. Tapi dia memerlukan kaum terdidik nanti di 2030 minimal 115 juta. Sekarang ada 60 juta di sekolah dan tersedia 55 juta. Kalau kita didik mereka ini dengan baik-baik, saya kira negeri ini betul menjadi 7 besar dunia. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memulainya dari pendidikan, mendidik generasinya. Tugas utama dari kepemimpinan ini adalah mewariskan generasi yang lebih baik daripada kita sekarang. Jadi pendidikan harus selalu bicara bagaimana mengantarkan generasi kita ini untuk mengisi pembangunan negeri ini suatu saat kelak. Indonesia emas itu ada di tangan generasi yang sekarang sedang berada di sekolah. Baik. Jadi menata pendidikan itu sama dengan menata bangsa. Ya. Oke. Baik, pesannya cukup singkat tetapi mendalam. Nasib dari satu bangsa itu terletak pada pendidikan, ya Prof, ya. Baik, Prof, waktu kita habis. Baik, terima kasih. Sudah setengah jam berjalan tidak terasa. Tapi saya senang berbicara dengan Prof. Saya jadi lain kesempatan boleh ya Prof ya kita sharing. Silakan, kemudian terima kasih. Banyak pelajaran yang bisa saya gali dari Prof. Syawal Gultom dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi pemirsa TV One. Terima kasih banyak Prof. Sehat-sehat ya Prof ya. Ya, pemirsa. Dengan berakhirnya bincang-bincang saya bersama Rektor Universitas Negeri Medan Profesor Syawal Gultom, maka ini menutup program Sumatera Utara edisi berbincang-bincang dengan tokoh pendidikan di Sumatera Utara. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.